pengajaran agama untuk anak usia dini kayak sebesar adiknya? Penting. Boleh disertakan Pak alasannya? Ya biar lebih tahu aja tentang agama, mengaji kan gitu kan ya. Kalau menurut pendapat Bapak lagi, kalau misalnya nih ada orang tua, dia punya anak usia dini, tapi dia bilang gini ke anaknya, kamu harus sholat ya 5 waktu. Nah, sedangkan orang tuanya yang mengatakan itu tidak melakukan sholat 5 waktu gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Gimana ya? Kan seharusnya itu orang tua sebenarnya jadi teladan dan contoh yang baik kan? Ya. Kalau misalnya ada orang tua yang nggak menjadi contoh yang baik untuk anaknya, pendapat Bapak gimana? Apalagi kan tentang agama. Nggak bagus juga sih tentang orang tuanya gitu kan, dia menyuruh anaknya. Tapi ya bisa juga kalau anaknya disuruh tapi kelakuan bapaknya nggak dinampakkan ke anaknya, jadi biar nggak bisa ngikut gitu. Kalau saya ya 5 waktu insya Allah. Kemudian Pak, Apalagi tanggapan Bapak ketika melihat anak yang kan sering nih anak, ayo sholat sama-sama yuk gitu ya. Di situ mereka bukannya sholat bersama tapi malah mengganggu temannya yang sholat gitu. Jadi menurut pendapat Bapak gimana Pak? Apakah Tanggapan Bapak dengan itu? iya dengan anak itu? Ya dikasih tahu lah, tapi setelah sholat dikasih tahu. Kalau memang enggak juga kan ada dia tempatnya untuk anak-anak sama orang tua, ya itu dipisahkan aja. Sebaiknya dia di luar gitu, nggak mengganggu yang lain. Makasih tahu diam-diam gitu ya Pak, setelah sholat dulu. Ya setelah sholat kan kita kasih tahu lah. Ya misalnya dia di luar, orang tua kan di dalam gitu. Makasih ya Pak. Ini Pak, kami mau nanya, apakah menurut Bapak perlu nggak pengajaran agama itu kepada anak usia dini? Alasannya itu Pak. Alasannya itu kita harus memberi anak itu pengajaran tentang agama sejak kecil gitu Pak. Alasannya biar dia ngerti tentang agama, Biar mengerti tentang agama ya Pak. Baru bagaimana sih pendapat Bapak jika Bapak mengajarkan anak untuk contohnya beribadah kayak sholat gitu, tapi sedangkan Bapak sendiri nggak sholat gitu Pak. Padahal Bapak tuh ngajar anak itu supaya sholat 5 waktu, padahal Bapak nggak sholat 5 waktu. Gimana pendapat Bapak? Pendapat saya kalau memang kayak itu memang kalau pribadi saya karena saya sholat ya makanya saya nyuruh anak saya sholat gitu. Berarti bapaknya sholat, anaknya juga meniru. Gitu ya Pak. Baru Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat anak Bapak itu kalau sedang sholat tuh di masjid, tapi orang itu malah mengganggu kawan yang sedang sholat gitu Pak? Gimana tanggapan Bapak? Nah, kalau itu kita dibilangin ya, namanya anak kecil kan ya itu namanya sah-sah aja kan gitu kan. Ya cuman kan dibilangin namanya kan dia masih kecil kan belum ngerti, belum paham. Dibilangin baik-baik. Artinya jangan dimarahin gitu. Nggak apa-apa. Dikasih tahu dulu ya Pak, siap sholat. Kasih ya Pak. Ya. Pada anak usia dini itu penting. Penting. Boleh Ibu menerangkan alasannya? Karena kan anak-anak itu kalau udah ditanamkan usia sejak dini tentang agama, dia kan meyakini kalau Tuhan itu ada, ya kan? Dengan dia mengenal adanya Tuhan walaupun tanpa melihat, tapi diyakini, dia itu kan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kan kita akan lebih mudah mengarahkan dia melakukan perbuatan yang benar. Menurut saya seperti itu. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana pendapat Ibu jika orang tua mengajarkan anaknya untuk sholat 5 waktu atau beribadah sementara orang tuanya Tidak sholat. Itu banyak hal yang terjadi ya, sering terjadi gitu ya kan. Sebenarnya kan anak-anak itu kan meniru pendidikan pertama kan dari orang tua gitu kan. Sementara dia orang tua itu tidak mencontohkan gitu kan. Itulah gunanya anak-anak itu bersekolah. Iya kan? Jadi kan ada kaitannya dia sekolah dengan dia nanti dia melihat dicontohkan di sekolah itu belajarkan agama, sholat 5 waktu kita kan kayak sekolah kami lah gitu. Sekolah kami itu kan mewajibkan sholat zuhur, ya kan, sama ada namanya sholat sunat. Jadi kan dengan dia sudah tahu, dia itu akan tiba-tiba mengajak orang tuanya gitu. Mah, ini waktunya zuhur, sholat yuk gitu. Mungkin itu yang bisa merubah anak itu nanti, merubah orang tuanya itu nanti gitu kan. Oh, sedangkan anakku saja
tahu waktu sholat gitu. Dia kan akan jadi dia timbul lah di situ. Mungkin ya sedikit besar kecilnya seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan ibu dengan melihat anak yang mengganggu temannya pada saat beribadah? Tanggapan saya, Tanggapan ibu. iya, di dalam raport untuk PAUD itu ada diterangkan menghargai menghargai orang yang sedang beribadah, gitu kan. Itu kan harus kita terapkan. Kalau kita kan harus kasih tahu, nah ini temannya lagi beribadah, kamu juga kan harus ikut beribadah, gitu kan. Jadi kita kasih tahu kalau kita orang yang lagi beribadah itu jangan diganggu. Kita sama-sama menghargai walaupun kita nanti ada teman kita yang beda agama juga. Misalnya kan hari-hari besar itu orang agama lain kan tidak mengganggu kita yang sedang beribadah. Itu seperti itu.